di channel Zara Jasmine. Kita jangan takut. Kisah nyata, jadi jangan takut. Nah, kali ini Zara mau ceritain cerita yang benar-benar nyata dan dialami sama Zara dan teman-teman Zara, karena ini benar-benar hari spesial banget. Jadi Zara mau ceritain. Jadi begini ceritanya. Waktu itu Zara sama teman-teman Zara naik mobil dari Jakarta ke Jawa Barat untuk kita tuh kayak ada satu project atau kerjaan. Ada yang mau beli ini, jadi tuh di dalam mobil itu tuh ada beberapa orang yang udah rencana, ada yang orang goyang gak sih? Kayak goyang, ada jadi lupa, soalnya lagi sendirian di kamar. Jadi kayak di dalam mobil itu ada yang punya urusan di Jawa Barat, nanti mau beli keperluannya buat dagang, ada juga bisnis lain, project lain gitu. Jadi kita satuin bareng-bareng di hari yang sama. Dan kayaknya kita semua sepakat buat nginep di sana karena emang udah kecapean perjalanan dan lain-lain. Jadi kita memutuskan untuk bermalam di sana. Sampailah kita nyari-nyari yang, karena kita rame-rame, jadi kita pun mencari yang harganya cukup murah dan pastinya yang bagus maunya. Kita dapat di suatu kayak tempat bungalow gitu, villa, dan kita pesen 3 kamar karena kita emang bener rame. Dan waktu itu kita juga pakai mobil yang agak besar kan, satu mobil hampir rame-rame. Udah gitu kamar aku tuh di pojok kiri, terus ada yang kamar tengah, ada yang selang beberapa space gitu, bukan kamar, space gitu, jalanan kecil gitu. Terus kamar ini yang satunya lagi, jadi itu kayak villa, bukan kayak yang hotel yang kamar, bukan kayak yang ini tempat satu nempel sama yang ini, terus selang sedikit ada lagi. Jadi ada tiga, ada 2, ada 3 gitu loh. Nah, aku Zara dapat yang kiri ini, terus temen Zara yang dapat di sini, ada juga yang di kanan ini. Dan ternyata tempat yang paling mencekam itu adalah yang sebelah kanan yang ini, karena kita semua tuh pas udah nyampe terus sudah sempet, kalau aku sih sempet tidur karena udah capek ya, tidur. Kita nyampe nggak malam, cuma agak siang ke sore gitu, terus aku udah sempet tidur. Terus aku mainlah ke kamar-kamar mereka kan. Tapi pas ke kamar ini emang kita semua punya perasaan tuh agak-agak enak di situ, cuma karena ya udahlah udah capek juga. Terus habis bangun tidur, balik lagi habis bangun tidur, Zara main ke tempat yang kamarnya di sebelah kanan ini. Nah terus kok kayak aneh gitu pas masuk ke kanan, kayak aku nggak ngerti ya, tapi yang ngomong itu yang tadi ya, ada yang satu orang yang paling tua di antara kita semua, kita manggilnya Mbak juga, dan tapi dia asik sama anak-anak seumuran kita gitu, jadi kayak yang sepergaulan gitu. Cuma dia yang paling tua, cuma dia juga yang kayaknya sensitif juga, gampang juga kerasukan kayaknya sih. Waktu itu aku lupa karena udah lama banget. Dan pas aku masuk kamar itu kok kayak yang aneh, kayak ada yang aneh. Mereka masih kayak debat, itu yang tadi bukan, itu anak yang kecil tadi bukan, itu cewek yang tadi bukan. Tuh, aku jadi kayak yang bingung gitu, apaan sih. Terus ada yang dari itu yang di kamar mandi, aku kamar mandi kan sampai ngeliatin ke kamar mandinya gitu, ada apaan sih. Terus yang mbak-mbaknya itu kita sebut aja mbak, siapa, yang Mbak Ayu. Iya itu yang anak kecil yang tadi ngomong gitu kan, aku kayak yang baru masuk tapi aku nggak nyambung, ada apaan sih gitu. Kayak mereka masih berdebat tapi aku masih yang bingung gitu. Akhirnya aku menangkap debatan mereka, kayak mereka kayak melihat sesuatu atau mendengar sesuatu gitu, tanpa
aku tahu, tanpa aku belum dijelasin gitu, aku mendengar perdebatan mereka karena mereka lagi sibuk sampai lagi sibuk berdebat. Nah, setelah itu nggak lama kayak ada yang cuma ngomong gini doang, "Iya tadi kita ngeliat kayak yang sama gitu, cewek gitu-gitu, cewek apa anak kecil gitu aku lupa, cewek anak kecil, cewek dan anak kecil, dia ada yang ngeliat anak kecil, terus ada yang ngeliat seritnya gitu." Terus aku kayak, kok goyang sih? Kayak ada suara gitu. Oh, terusin jangan sin, apa nanti aja. Takut deh, soalnya lagi sendirian di rumah, lagi gak ada orang. Ya udah lanjut. Bismillah. Nah, habis itu ya udahlah ya, kita nyari makan, kita makan, ya udah kita nyari makan keluar. Makan, habis itu pulang. Terus pergi ke kamar masing-masing. Terus tiba-tiba pas pas kita udah ngobrol-ngobrol segala macem, balik ke kamar masing-masing, aku pun jadi takut di kamar aku ini nih, jadi punya feeling nggak enak. Awalnya udah nggak enak nih kita semua, tapi ini jadi nggak enak gitu. Terus kayak ada suara nangis apa gitu ya. Terus aku kayak bingung, terus nyamperin gitu ke kamar. Aku kan kiri, ke kamar yang tengah nih suaranya. Aku langsung ke kamar yang tengah sama temanku yang mungkin satu kamar itu kan bisa 2 sampai 4 orang gitu. Terus aku ke kamar tengah, ternyata bener temen aku kesurupan. Dan temen aku yang kesurupan itu adalah Mbak Ayu yang di kamar kanan ini loh, yang di sebelah kanan ini. Terus kesurupan lah di kamar. Aku nggak tahu kalau mereka tuh pada ke kamar tengah ini. Pas aku tahu pas setelah nyamperin mereka, pas udah lihat kesurupan, hawa kamar yang kanan ini kan nggak enak nih. Jadi kita semua tuh kayak ngungsi di kamar yang tengah ini karena kita merasa paling aman tuh di kamar yang ini, yang tengah. Itu dari jam 10-11an Mbak Ayunya itu kesurupan, nangis sampai teriak-teriak, aku lupa pokoknya, tolong jahat gitu-gitulah. Tuh terus ada lagi, itu di situ, terus dia lihat di situ gitu. Ada suara cewek segala macem, suara cewek. Nah, sehabis itu udah tuh di kita kan pada waktu itu kan aku juga belum yang ngerti-ngerti, maksudnya mesti baca apa, mesti gimana gitu, belum tahu, aku juga belum pakai hijab. Nah, temen aku juga nggak tahu kan, akhirnya baca yang sebisanya gitu, sebisanya dibacain. Ada juga temen aku yang agak berani nih, apa sih, baca bacaan gitu sambil, oh, siapa nih gitu, tapi nggak jawab. Terus nggak lama kemudian, setengah jam lama deh, pindahlah ke teman aku yang satu lagi, sebut aja Nana. Nah, pindah ke Nana ini nih, jadi dari Mbak Ayu ke Nana kayaknya pindah gitu. Terus nangis lagi nih, teriak-teriak. Jadi nggak lama kemudian, setengah jam lama deh, sejam setengah jaman deh kesurupan, pindahlah ke temen aku yang satu lagi, sebut aja namanya Anggun. Pindah nih ke Anggun, nangis dong, nangis, teriak-teriak gitu, sama kayak Mbak Ayu ini, cuma ini lebih lebih gimana ya, histeris gitu. Aku nggak tahu, aku kan agak-agak dulu itu agak sensitif ya, jadi aku juga ngerasain kayak kesedihan apa yang mendalam gitu, kayak yang ada sakit hati, kemarahan, semuanya itu bercampur. Aku tuh bisa ngerasain kayak waktu itu auranya, energinya kayak gitu. Dan sampai azan subuh itu tuh berganti-gantian kesurupannya Mbak Ayu, Anggun, Bayu, Anggun, Bayu, Anggun, Bayu, deng, kena lah aku. Aku kena pas udah mau subuh. Mungkin karena lelah kali ya, jadi tiba-tiba aku kena. Dan itu full kayak aku ngerasain
itu kemarahan, kesedihan segala macem, sampai akhirnya pas dibacain semua, sampai temen aku pun nyetel apa sih YouTube gitu, suara-suara bacaan segala macem, dan aku lupa siapa yang akhirnya ngomong ditanya siapa, terus ini, terus kenapa, mau apa gitu. Akhirnya setelah sekian lama kita tahu kayak ada sesuatu nih sama yang gangguin kita gitu. Akhirnya subuh kita tahu kayak ada sesuatu, tapi kayak masih sesuatunya apa ya gitu. Akhirnya subuh, alhamdulillah kita semua pun tersadar, selesailah apa gilir-giliran kesurupan itu, benar-benar bergilir. Ini udah selesai ini udah selesai, terus ini bener-bener gantian kayak pindah-pindah gitu. Mungkin cari yang lemah kali, yang ini udah kelelahan, yang ini udah gitu sampai subuh. Bener-bener capek, kita juga kayak yang enggak, kita kan juga ada banyak kayak 6 sampai 7 orang gitu, 6 sampai 8 lah, juga kecapean gitu, kayak yang kelelahan lah dari malam sampai subuh. Akhirnya subuh udah selesai, kayaknya tuh mau cepet-cepet terang, mau cepet-cepet pulang. Gak lama, belum jam 6-an, kita pokoknya udah agak terang, kita udah siap-siap, kita pulang, selesai beres-beres, udah mukanya pulang ke rumah tuh kayak perjalanan pulang semuanya udah pada celong gitu, udah pada kecapean deh, gimana sih, kayak di film-film tuh, kayak udah selesai, udah scene terakhir gitu, udah ada scene penutupan, udah kayak mukanya udah celong kayak abis ngelawan sesuatu gitu, bener-bener kayak gitu. Dan ternyata aku pikir udah selesai dong sampai situ, sehari 2 harinya kita udah di Jakarta, udah selesai tuh itu semua drama itu. Ternyata mbak ini tuh diikutin sama perempuan yang tadi ada di Bungalow itu, di villa itu. Terus ditelepon lah semua yang waktu itu pergi ke Jawa Barat kan, ditelepon, yuk ketemuan di sini nih, mbaknya ini diikutin. Ternyata aku nggak tahu kenapa, terus aku nyamperin mbaknya, terus dia bilang, iya nih kayaknya dibunuh, terus dikubur di kamar itu. Wow, bener-bener kayak film. Tapi kan kita kayak orang awam gak tahu apa-apa, udah aku juga bingung. Terus akhirnya kita yaudah deh, ngumpul di mobil kan, akhirnya rame-rame tuh orang yang berangkat itu. Di mobil pun kesurupan lagi yang Bayu itu. Dan gak cuma itu, terulang lagi bertiga kesurupan gantian. Bayangin di mobil, ya takut gak sih kalau misalnya dibuka kaca disangkain lagi nyekep, kan ada laki-lakinya juga, ada perempuannya juga, lagi nyekep perempuan gitu ya nggak. Akhirnya dipindahin lah, ada laki-laki pindahin, megangin karena tuh emang bener-bener kuat kan tenaganya kalau lagi kesurupan. Nah ganti-gantian, terus sadarlah kayak orang celong gitu, kita bingung mesti gimana nih. Kata Bayunya, ternyata tuh perempuan minta tolong sama kita kalau ternyata dia lagi hamil, terus dibunuh terus mayatnya ada maksudnya dibunuh di, nggak tahu di daerah situ apa di kamar situ atau di mana dekat situ, atau dibuang di situ, kita nggak ngerti, pokoknya di situ. Dan minta tolong ke kita itu untuk masih tahu atau doain ya. Terus kita semua kayak bengong mikir, udah deh, kita kan orang awam nggak tahu, dan kayaknya nggak mau terganggu juga kayak gini terus menerus nih, kayak bener-bener di film. Dan akhirnya kita mutusin untuk nyerahin ini semua ke orang yang lebih tahu, orang yang lebih menguasain. Kita minta tolong sama guru-guru yang bisa berdoa, yang ngirimin doa, yang ngedoain kita, yang ngedoain yang sudah meninggal gitu. Jadi kita minta tolong sama yang lebih berpengalaman.
minta doain, kirimin doa. Tapi kalau untuk sampai di investigasi atau diselidikin lagi, kayaknya kita kan nggak tahu itu benar apa enggak ya, namanya setan. Terus dan kita juga nggak tahu juga kalau seandainya benar, seandainya enggak, itu juga harus investigasi khusus gitu kan ya, kayak harus dibobol lagi, di apa lagi, dan kita nggak punya bukti. Masa bukti kita ini loh, kita semuanya kesurupan kan. Kalau orang yang pakai make sense gitu, kayak nggak apaan sih gitu kayak. Jadi kita nggak punya bukti kuat gitu selain itu. Jadi ya kita cuma kirim-kirim doa aja. Dan semenjak itu kita udah relain semua, udah ikhlasin, udah kirimin doa, semoga aja nggak gangguin hidup masing-masing, dan semoga tenang dan nggak digangguin lagi. Jadi itu lah cerita yang amat panjang ini, spesial buat kalian. Setelah itu alhamdulillah kita semua nggak digangguin lagi. Tapi aku nggak tahu ya kalau Mbak ini soalnya agak percaya sama, maksudnya agak percaya, suka ke, bukan agak percaya ya, emang suka berkonsultasi sama orang-orang pinter gitu, orang-orang pinter. Jadi nggak tahu sih lebih dalamnya, cuma dia suka berkonsultasi gitu. Jadi itu aja. Setelah itu sih, setelah pertemuan itu kita tuh udah nggak bahas lagi soal itu. Itu kita anggap sebagai kenangan. Gimana ya, menyeramkan, mengasihkan, seru, menegangkan, pokoknya nggak bisa dilupain deh sampai sekarang. Karena bener-bener itu rame tapi terganggu semuanya. Pengalaman yang takjub banget. Mungkin aja teman-teman aku yang waktu ke Jawa Barat itu nonton YouTube ini, cerita ini, bisa komen atau bisa telepon aku buat kita ingat lagi, ngobrol-ngobrol lagi tentang ini, untuk mengenang cerita lalu. Jadi gimana? Udah takut belum? Serem nggak? Kita jangan takut, kisah nyata, jadi jangan takut. Itulah cerita dari aku. Selamat malam, semoga mimpi indah.